Assalamualaikum Ibu Dwi. Maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam, Bu Desi. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Tidak apa, Bu. Saya lagi santai. Ibu Dwi apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu Desi. Bu Desi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya sehat sekali hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Ibu Desi? Iya ini Bu. Jadi gini Bu, saya tuh ingin sekali sharing kepada Ibu terkait salah satu peserta didik Bu. Jadi saya mau minta saran sama Ibu dan pemecahan masalahnya. Baik, Ibu Desi. Silahkan ceritakan permasalahan yang Ibu hadapi. Baik, Bu Dwi. Jadi gini, saya kan guru kelas satu, mengajar di kelas satu. Nah, saya tuh memiliki peserta didik yang lumayan aktif. Eh, Dia anak laki-laki ya Bu ya. Ya bisa dibilang dia tuh anak yang hiperaktif. Jadi tuh dia tuh kurang memiliki fokus saat mengikuti pembelajaran. Dan dia juga suka mengajak temennya untuk ngobrol dan bermain sehingga temannya itu merasa terganggu Bu dengan pembelajaran si anak ini. Ya, Dan dia juga baik. suka jalan-jalan nih Bu di kelas. Jadi kan pembelajaran jadi kurang kondusif ya Bu ya. Ya, ya, ya. Baik, jadi Bu Desi memiliki siswa yang hiperaktif, kemudian tidak fokus mengikuti pembelajaran, sering mengganggu kawannya, gitu. Seperti terus sering jalan-jalan, tidak anteng dalam pembelajaran. Jadi seperti itu ya, Bu ya. Betul sekali Bu. Tepat sekali Bu Dwi. Ya, sekarang apa harapan Ibu Desi dari pembicaraan kita ini? Saya sampai setelah pembicaraan ini selesai, eh, saya dapat menemukan solusi nih Bu dari permasalahan saya, permasalahan yang saya hadapi ini. Baik, kira-kira harapan apa lagi tuh yang Ibu inginkan? Saya ingin membantu siswa saya nih Bu untuk lebih dapat fokus dalam mengikuti pembelajaran dan tidak mengganggu temannya lagi. Jadi itu harapan yang sangat mulia ya Ibu ya, membantu murid untuk memperoleh eh, solusi dari permasalahannya. Menurut Ibu Desi, murid yang memiliki fokus yang baik, kemudian kesadaran diri yang baik dan manajemen diri yang baik itu yang idealnya yang seperti apa ya Bu ya? Jadi menurut saya yang memiliki kesadaran yang baik, dia itu paham nih Bu posisi dia nih, apa yang harus dan tidak harus anak ini lakukan. Jadi kemudian dia tuh bisa fokus dengan apa yang ada di hadapannya nih Bu. Jadi anak ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, seperti yang saya harapkan. Oh gitu ya, saya setuju sekali dengan pandangan Ibu Desi tentang kondisi ideal murid yang Ibu harapkan, yaitu memiliki fokus yang baik, kesadaran diri yang baik, manajemen diri yang baik gitu ya. Selama ini apa yang sudah Ibu Desi lakukan untuk mengatasi murid tersebut? Selama ini saya sudah melakukan pendekatan kepada anak ini, Bu ya, seperti memberi nasihat, mengingatkan anak ini bahwa kalau dia mengganggu temannya itu hal yang tidak boleh dilakukan karena itu dapat mengganggu temannya saat belajar. Namun Ya. saat itu dia mendengarkan, namun di kemudian hari terulang lagi dan terulang lagi, Bu. Baik Bu Desi, sebenarnya langkah yang Ibu Desi lakukan dengan nasihati, menegur, mengingatkan. Sebenarnya itu sudah bagus ya Bu Desi, tapi dampaknya mungkin belum signifikan ya, belum terlihat ya. Jadi apa ada hal lain yang ingin Ibu lakukan? Eh, Saya berpikir nih Bu, mungkin saya dapat mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional Bu ya. Menurut Ibu Desi, seberapa penting pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran di kelas, Ibu?
Menurut saya pembelajaran sosial emosional itu sangat penting sekali Bu ya. Jadi pembelajaran emosional itu tidak hanya dilakukan guru BK saja nih Bu, karena kalau di SD kan memang tidak ada guru BK nih. Jadi saya selaku wali kelas satu perlu sekali mengintegrasikan supaya anak ini itu memiliki kesadaran diri seperti yang saya harapkan dan sadar dengan posisinya dan dapat menempatkan dirinya di waktu yang tepat untuk membentuk manajemen diri yang baik, Bu. Ya, betul sekali. Saya setuju sekali dengan pendapat Bu Desi. Jadi, apakah masih ada alternatif lain yang ingin Ibu lakukan? Hmm, saya akan memanggilnya secara empat mata nih, Bu. Kemudian saya akan menerapkan segitiga restitusi ya, Bu ya. Oh, gitu. Jadi, Ibu akan menerapkan segitiga restitusi. Menurut Ibu Desi, apa fungsinya segitiga restitusi itu? Eh, Fungsi dari segitiga restitusi sendiri untuk peserta didik saya itu ini untuk menstabilkan identitas dirinya, Bu. Jadi dengan harapan dia itu menyadari kesalahannya, kemudian punya rasa tanggung jawab nih Bu untuk memperbaiki kesalahannya itu tanpa Ya, dia tuh merasa terpuruk seperti itu Bu. betul sekali, saya setuju. Baik, eh, untuk menstabilkan identitas diri siswa itu, harapannya menyadari kesalahannya, kemudian punya rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya tanpa merasa dirinya terpuruk. Seperti itu ya, Ibu ya. Jadi saya setuju sekali dengan apa yang dilakukan Bu Desi. Dari langkah-langkah yang Ibu lakukan itu, apa ada langkah lain, Ibu? Hmm, Sebenarnya kalau dilihat secara fisik nih, siswa saya ini memiliki gaya belajar kinestetik nih Bu. Meskipun nanti itu butuh penelitian yang berlanjut ya Bu ya. Saya kepikiran untuk menerapkan pembelajaran yang aktif, yang kreatif dan inovatif. Jadi saya menyusun pembelajaran yang kreatif sehingga nanti tuh anak saya tuh dapat mengalihkan fokus dia ke pembelajaran yang lebih baik lagi. Seperti itu Bu. Bagus, Ibu. Jadi nanti Ibu akan membuat pembelajaran yang kreatif ya, Bu ya. Seperti apa itu contohnya, Ibu? Contohnya saya berpikir akan mengajak anak itu untuk belajar di luar kelas nih Bu, dengan cara lingkungan, terus mengajak anak-anak apa melakukan permainan yang sesuai dengan materi dan media yang menyatu supaya lebih kreatif dan menarik sehingga anak itu tuh tidak tidak fokusnya tidak terpecah jadi lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran karena media yang saya terapkan ini media yang menarik baginya seperti itu Bu. Baik. Dari langkah-langkah yang akan Ibu lakukan, kira-kira langkah mana yang memberikan peluang besar untuk dijadikan solusi dalam waktu dekat ini? Saya pikir langkah yang Bu ya saya akan terapkan di kelas satu yang setiap harinya memang saya mengajar di kelas saya sendiri itu. Jadi saya harus secepat mungkin Ibu membuat strategi pembelajaran yang aktif sehingga anak tersebut tuh lebih fokus untuk belajar dan menarik dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Itu. Ya, siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk menyusun langkah ini, Bu? Yang pertama itu pasti anak peserta didik saya ini dulu Bu ya. Lalu Ya, teman kelasnya, terus saya akan ya. mengajak sejawat dan guru mata pelajaran yang mengajar dia. Saya ingin berbagi praktik baik menghadapi anak saya tersebut sehingga nanti di mata pelajaran lainnya juga anak tersebut bisa ada perubahan nih Bu. Oke, bagus sekali ya rencananya. Jadi, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini? Saya berencana secepatnya Bu. Berarti besok ya saat saya masuk ke kelas. Karena kan saya setiap hari masuk kelas satu nih Bu. Jadi pengennya secepatnya. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Desi. Saya mendukung sekali rencana Ibu Desi. Semoga lancar, tetap semangat dan optimis ya Bu ya. Saya tunggu kabar keberhasilannya ya Bu ya. Baik Ibu Dwi, mohon doanya, supportnya baik itu seperti
Mungkin ya seperti itu ya Bu ya, permasalahan yang saya hadapi dan terima kasih nih karena saya sudah mendapat gambaran solusinya nih Bu. Terima kasih sekali Bu Dwi. Sama-sama Ibu Desi. Hal apa yang sudah berjalan dengan baik? Kalau menurut saya yang sudah berjalan baik, tetap ya kita kayak punya eh, chemistry apa ya, kemitraan. Walaupun memang dari latihannya memang kurang, tapi menurut saya lebih baik sih cara kita menjadi coach dan coachinya sambung menyambungnya mungkin ada beberapa hal yang kurang pas, tapi tidak mempengaruhi fokus kita melakukan coaching. Sepertinya sih seperti itu menurut Sama. saya. Menurut saya juga sama sih Bu. Hal yang sudah baik ya di sini saya sudah mendapatkan gambaran solusi dari masalah yang saya hadapi tadi. Seperti itu. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik sekali. Meskipun ya kekurangannya pasti ada. Apalagi pertanyaannya? Terus yang perlu diperbaiki, yang perlu diperbaiki, Menurut saya dulu ya. mungkin, ya udah, menurut Ibu Desi dulu. Menurut saya yang perlu saya perbaiki ini dari diri saya ya Bu ya, yang perlu saya perbaiki itu penyusunan kata-katanya, kalimatnya mungkin masih butuh latihan lagi. Iya sama sih, kalau saya memang yang perlu diperbaiki fokus ya, memang harus fokus dengan apa yang diucapkan coach menjadi pendengar yang baik sehingga yang sudah diucapkan itu membantu saya untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan yang berbobot itu yang kadang-kadang menjebak saya untuk gimana sih pertanyaan yang berbobot berbobot sehingga bisa menjadi coaching yang baik itu kayak mana. Terus bagaimana apa yang dilakukan agar tetap presence kesadaran penuh. Kalau saya ya fokus dengan permasalahan saya Bu ya, sembari saya berpikir bagaimana nih cara mengatasi masalah-masalah yang saya hadapi. Itu. Kalau untuk kesadaran penuh memang harus lebih fokus lagi mendengarkan apa yang dikatakan Bu Desi sih. Jadi nanti eh, apa ya, pertanyaan saya itu berkesinambungan dari apa yang sudah diucapkan Bu Desi. Jadi memang memang harusnya dari awal kita harus pakai teknik STOP Iya, yang betul Bu. harus tarik nafas dulu biar agak memang dari awal kan kita grogi ya, agak deg-degan gitu, takut takut eh, apa ya, Jangan takut ada yang terlupa, takut ada yang terlewatkan gitu. Harusnya memang ke rasa ini paniknya ini harus kita kendalikan dulu dengan STOP mungkin tadi ya. Itu bisa bisa jadi presence-nya itu bisa sempurna. Terus apa yang akan ditingkatkan? Apa yang akan ditingkatkan dari proses eh, ini? akan saya tingkatkan ya. Pertama, cara saya menyusun kata-katanya, terus mendengarkan selalu apa pertanyaan dari Ibu nih tentang bagaimana cara saya untuk menyelesaikan masalah saya sehingga saya tuh bisa menemukannya sendiri gitu. Yang penting tuh kata-katanya dan cara saya ngobrol ke ibu nih karena kan masih grogi meskipun kita sudah sering ngobrol. Benar sekali. Jadi memang perlu banyak belajar ya, mm, menyusun kalimat supaya lebih pas dengan situasi dan kondisi. Jadi membuat membuat coaching ini alurnya jadi benar-benar tirta. Itu Ya, gimana caranya gitu loh, alur tirtanya. Jadi kan otaknya sembari mengingat-ingat abis ini tirta ini tujuan dulu, yang identifikasi dulu, abis ini rencana aksinya apa gitu. Jadi memang memang agak ini ya, ada. memang harus fokus itu tadi ya. Itu sih yang memang harus menurut saya kalau yang perlu ditingkatkan memang kemampuan untuk berbicaranya. Betul sekali. Terus bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching? Perasaan saya sudah sedikit lega sih Bu. Cuma ini mau menata
selanjutnya mulai tarik nafas dulu ya, supaya bisa nanti Iya sama, memberikan pertanyaan perasaannya pertanyaan. memang, iya, perasaannya memang kurang lebih kita sama sih. Menurut saya memang itu ya, kurang lebih kita sama, separuh perjalanan lega, tidak terlalu Sudah dapat buruk dari apa yang gambaran ya. dari apa yang sudah dituliskan di tengah malam. Itu Tidak sia-sia. sudah separuh perjalanan. Iya, sudah lebih baik sih Uh, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kedua kita bisa lebih lancar lagi ya. betul Bu. Oke.